Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan pasti kalian selalu menunggu kedatangan video dari channel Kursi Guru ini ya, bener kan? Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Ini khusus yang akan Mbak bahas ini materi kelas 12 SMA. Nah, materi apakah itu? Materi tentang induksi elektromagnetik. Pada penasaran kan apa yang akan dia bahas? Ya, kita akan membahas GGL. Jadi malam ini adik-adik kita akan membahas GGL. Ya, GGL. Nah, GGL itu apa sih? GGL itu ialah gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik ini akan kalian pelajari pada materi bab induksi elektromagnetik. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas apa sih rumus GGL? GGL ini dek kita akan simbolkan. Nah, jadi simbol dari GGL itu ialah E. Nah, simbolnya E. Nah, satuan dari GGL ini ialah volt. Jadi satuannya volt ya. Nah, GGL ini banyak sekali deh ilmuwan yang membahas tentang gaya gerak listrik ini. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari pada kali ini ialah GGL menurut Faraday. Ya, menurut Faraday. Nah, Faraday itu siapa sih? Faraday itu salah satu ilmuwan fisika, ya. Ilmuwan fisika yang membahas tentang gaya gerak listrik. Dan adik-adik, menurut Faraday, GGL menurut Faraday itu sebanding dengan flux magnet. Nah, ini dia. Jadi kalau ditanya apa sih GGL menurut Faraday? GGL menurut Faraday itu sebanding dengan flux magnet ya. Kalau kita buat persamaannya apa sih? Persamaan dari GGL menurut Faraday ya. Dia punya dua tipe rumus adik-adik. Tipe rumus yang pertama itu E sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, ini dia. Di rumus yang pertama itu ialah E sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua itu rumusnya E sama dengan min N diferensial flux terhadap waktu. Jadi turunkan saja fluxnya ini terhadap waktu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kapan kita pakai rumus yang pertama, kapan kita pakai rumus yang kedua. Ini ada ciri-cirinya. Nanti Mbak akan jelaskan gimana perbedaan pemakaian rumus ini, baik rumus nomor 1 maupun rumus nomor 2. Nah, jadi adik-adik pada materi kali ini kalian harus ingat ya, GGL itu simbolnya E, satuannya volt. Kemudian GGL ini banyak sekali ilmuwan yang membahas tentang gaya gerak listrik. Tapi yang kita pelajari pada hari ini ialah GGL menurut Faraday ya. Jadi menurut Faraday, ini Mbak ulangin lagi ya sifatnya ya. Jadi menurut Faraday, GGL itu sebanding dengan flux magnet. Nah, persamaan GGL menurut Faraday ini adik-adik E sama dengan min N delta flux per delta T, atau yang kedua bisa juga E sama dengan min N diferensial flux terhadap waktu. Jadi kita harus menurunkan persamaan flux yang ada di dalam soal, kita turunkan terhadap waktu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, N itu apa sih Mbak? Nah, N ini adik-adik ya, N itu ialah jumlah lilitan. Nanti diketahui kok di dalam soal jumlah lilitannya berapa. Sedangkan flux, delta flux itu artinya flux akhirnya berapa dikurang dengan flux awal. Jadi flux 2 dikurang dengan flux 1, sedangkan delta T itu ialah biasanya T2 dikurang dengan T1 ya. Nah, untuk pemakaian rumusnya langsung saja kita ke contoh soal. Iya, contoh soal. Mbak akan jelaskan 2 contoh soal saja yang berkaitan dengan GGL menurut Faraday ini ya. Nah, tipe soal yang pertama adik-adik, jadi di dalam soal itu
diketahui ya, suatu flux berubah dari berarti flux 1 dari 0,1 ya 0,1 fluxnya menjadi flux yang kedua itu 0. Jadi fluxnya itu 0,1 menjadi flux 2-nya menjadi 0 selama berarti ada T-nya nih selama 2 second. Nah, jika banyaknya lilitan itu ada 10 lilitan. Nah, pertanyaannya berapa GGL induksi ya? Berapa gaya gerak listrik GGL induksi yang muncul pada kondisi ini. Nah, adik-adik ini kan bukan dalam fungsi waktu. Jadi persamaan fluxnya itu bukan dalam fungsi waktu. Jadi langsung gunakan saja rumus yang pertama. Apa rumus yang pertama? Masukkan angkanya. E sama dengan min N delta flux per delta T. Cakep ya. Langsung masukkan aja. Min N-nya berapa tuh? N-nya 10. Oke. Delta flux. Nah, perubahan fluxnya dari 0,1 jadi 0. Oh, berarti 0 dikurang 0,1. Nanti dibagi dengan delta T. Waktunya berapa? Waktunya itu ialah 2 second. Oke. E sama dengan min 10. Oke. Ini kan jadinya min 0,1 dibagi 2. Min 10 dikali min 0,1 berapa tuh? Berarti sama dengan 1. Yes, bener banget. Dibagi 2. Oh, ternyata 0,5 volt. Oh, nilai dari GGL induksinya itu 0,5 volt ya. Jadi ini merupakan tipe soal yang pertama ya. Jadi fluxnya itu 0,1 awalnya menjadi 0, lalu T-nya 2 second, lilitannya 10 lilitan. Nah, langsung saja masuk ke rumus delta flux per delta T, nanti dikalikan dengan minus N-nya ya. Mengerti kan pasti soal nomor 1? Iya, pasti paham soal nomor 1 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ternyata fluxnya itu diketahui dalam bentuk persamaan. Persamaan fluxnya itu ialah 2T kuadrat ditambah 8T ditambah 2. Nah, pertanyaannya, jika jumlah lilitannya itu 10 lilitan, berapakah GGL induksi kalau waktunya itu ialah 1 second. Nah, ini dia. Nah, adik-adik ya, kalau kita perhatikan tipe soal yang pertama sama tipe soal yang kedua itu sangat berbeda. Kalau tipe soal yang kedua ini dia dalam fungsi waktu, jadi fluxnya itu dalam fungsi waktu. Otomatis adik-adik kita menggunakan rumus yang nomor 2 ya. Nah, rumus yang nomor 2 ini adik-adik yuk kita cek ya. E sama dengan min N diferensial flux terhadap waktu. Jadi turunkan flux itu terhadap waktu ya. Min N-nya berapa tuh? N-nya 10. Turunan dari 2T kuadrat ditambah 8T ditambah 2 terhadap waktu. Nah, turunkan dulu dong nilai dari 2T kuadrat ditambah 8T ditambah 2. Nah, masih ingat kan kalian konsep turunan? Oke, kita selesaikan min 10-nya tetap. Turunan ini berapa? 2T kuadrat turunannya berapa? 4T. Ya, benar karena 2 kali 2T, 2 kurang 1. Jadi turunannya 4T. 8T turunannya berapa? Adalah 8. Good job. 2 turunannya berapa? 2 turunannya 0. Maka hasil penurunannya ialah 4T ditambah 8. Karena yang tersisa T-nya masih ada, maka substitusikan T yang 1 second ini ke persamaan kita ya. Jadi min 10 di sini 4 kali 1 4 tambah 8 ya. Oke, 8 tambah 4 12 nanti dikalikan dengan 10 berarti min 120 volt. Oh, ternyata GGL induksinya itu ialah min 120 volt. Jadi ini adik-adik ya perbedaan antara
tipe soal yang pertama dengan tipe soal yang kedua. Kan kita ada persamaan nih dengan dua persamaan yang kita miliki, ada persamaan yang pertama dan ada yang persamaan yang kedua ya. Kalau persamaan yang kedua itu soalnya dalam fungsi waktu, itu kayak soal nomor 2. Sedangkan kalau persamaan nomor 1 ini soal perubahan fluksnya tidak dalam fungsi waktu ya. Jadi soal nomor 1 ini mengarah ke persamaan nomor 1. Oke. Nah, adik-adik, ini merupakan GGL, gaya gerak listrik menurut Faraday ya. Mudah kan? Iya, mudah dong. Apalagi kalau Mbak yang ngajar ya. Jadi GGL itu adik-adik ya menurut Faraday, Mbak ulangi lagi nih karena memang the power of repetition ya, kekuatan pengulangan itu sangat penting adik-adik. Jadi kalau kalian mau belajar itu harus diulangin terus. GGL menurut Faraday itu artinya GGL-nya sebanding dengan flux magnet. Ingat ya, GGL menurut Faraday itu sebanding dengan flux magnet. Dua persamaan yang ada, tipe soalnya sudah Mbak berikan. Sudah lengkap, pakai lengkap ini ya GGL menurut Faraday. Walaupun materinya sederhana, tapi materi ini sangat penting dan Mbak yakin materi ini kalian bisa pahami. Oke? Nah, adik-adik, mudah bukan? Iya dong, pasti mudah. Dan adik-adik ya, untuk pembelajaran kali ini memang kita materinya sangat simpel, hanya membahas GGL menurut Faraday. Ada lagi sih konsep GGL ini dibahas oleh seorang ilmuwan namanya Henry, tapi itu akan kita bahas di lain kesempatan ya. Untuk kali ini khusus pembahasannya menurut Faraday dulu, oke? Nah, adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Adik-adik jangan lupa untuk selalu share, like, komen video ini, dan pastikan adik-adik untuk subscribe video ini, dan tolong share ya video ini, dan suruh kawanmu, tetanggamu, siapapun untuk subscribe channel ini sehingga kami selalu semangat dalam mengupload video untuk kalian. Sukses untuk kalian semua adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.